ayatnya. Nanti yang saya tunjuk boleh menyebutkan alamatnya itu di mana. Jadi di manakah aku berada, berarti ayat itu berada di kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Oke ya, Bapak Ibu, sudah siap semuanya? Video yang tidak keberatan boleh dinyalakan. Iya, yang pertama, saya minta videonya. Aku mau coba-coba. Wah, ini siapa yang menghilang? Oh, Abel menghilang ya, Linda ya. Oke. Yang pertama Ibu Maya saja, yang pertama Ibu Maya. Oke. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di manakah aku berada? Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 4. Oke. Bu Dokter jangan kasih bocoran, Bu Dokter. Makasih Bu Dokter. Jangan di-mute, jangan di-mute. Gak apa-apa Bu Dokter, jangan di-mute. Nanti kan saya tunjuk juga. Oke, yang kedua. Yang kedua saya minta Kak Lita. Kak Lita siap-siap ya Kak Lita. Ya. Di manakah aku berada? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Di manakah aku berada? Kakak. Oh, nggak dengar? 1 Korintus berapa ya? 13. Iya, terus? Nggak apa-apa buka ayat sih. Iya, buka Alkitab aja nggak apa-apa. Ayatnya kan terkenal. Oh iya. 1 Korintus 13 ayat 4. Yeay, oke, terima kasih Kalita. Oke, thank you. Yang ketiga, saya minta Bella dan Edward bisa di-unmute. Di manakah aku berada? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di manakah aku berada? Eklesias itu apa ya? Ya, ayo Bu, betul. Nggak tahu. Tadi Mami udah bilang tuh, udah betul kitabnya tuh. Eklesias berapa tuh? Oke, pas. Pak Eliezer. Oh, siapa tadi itu? Bella. What? Di mana? Eklesiastes 3 ayat 11. Kebalik dong. Balik nggak? Oke. Oke, thank you Della. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat saya minta Mama Abel. Abel. Boleh di-unmute Mama Abel? Di manakah aku berada? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di manakah aku berada? 7. Apa? Matius 7, ayat 7. Yeay, oke sih. Thank you Mama Abel. Yang terakhir. Yang terakhir, saya minta ke Om Jos. Om Jos.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di manakah aku berada? Yuk, cepetan. Just. Oke. Tiga. Ayo, Just. Ayo, Just. Apa tadi ayatnya? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang terkenal ini. Kolose. Jangan dibocorin, Ibu. Oh, belum bisa. Itu ada yang bocorin. Iya, Kolose 3:23. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kita semakin cinta Firman. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Kita ulangi dari awal. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasa-Nya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Ku mau Tuhan. Kita pujikan pujian ini bagaikan bejana. Bagaikan bejana di tangan penjunan, demikian hidupku di tangan-Mu.
rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu, ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku, Engkau Raja, Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertahtalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Bagaikan bejana di tangan penjuran, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut rencana dan kehendak-Mu, oh Tuhan. Di hidupku aku pun setia, aku pun kan setia dalam panggilan kudus-Mu, ya Tuhan, karena Engkau telah setia. Sejak dulu Engkau selalu ada menyertai aku, Engkau Raja, Engkau Tuhan, bertahtalah dalam hatiku. Takkan pernah sedetik pun ku serahkan hidupku kepada yang lain selain Kau, Yesus penjunanku. Kepala kita doa syafaat. Bapak kecilin itu, mau kecilin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami ada saat ini di dalam FA. Kami mau sama-sama berdoa untuk gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading Tuhan. Kami minta dengan kerendahan hati kami penyertaan-Mu untuk Gereja Kelapa Gading Tuhan. Berdoa untuk para pengerja yang ada, biarlah hati mereka untuk Tuhan. Biarlah mereka mengerjakan semuanya hanya untuk Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan terus menjaga, menyertai setiap langkah hidup mereka Tuhan. Berdoa juga untuk jemaat yang ada Tuhan, yang Kau percayakan untuk gereja kami ini Bapa. Kami serahkan jemaat yang ada ke dalam tangan-Mu, di dalam pergumulan mereka, di dalam setiap langkah mereka, apapun yang mereka perbuat, kami percaya Tuhan turut serta di dalamnya. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu untuk jemaat-jemaat yang ada, biarlah mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mereka memiliki hati untuk Tuhan dan rasa cinta kepada Tuhan yang lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk jemaat yang Tuhan sudah percayakan bagi gereja kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menjagai mereka, Tuhan sendiri yang melindungi mereka, Tuhan sendiri yang menetapkan langkah mereka. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk Bapak Gembala kami Tuhan.
Kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu turun atas gembala kami Tuhan. Kami percaya kesehatan yang Tuhan berikan, hikmat yang Tuhan berikan, biarlah boleh membawa kami sebagai mempelai-mempelai-Mu, mempersiapkan kami jemaat-Mu sebagai mempelai-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan untuk kelanjutan gereja kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kota Jakarta saat ini Tuhan. Di mana kami dalam masa PSBB Bapa, kami percaya Tuhan, keputusan-keputusan yang gubernur kami ambil semua berdasarkan hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk taat, dan kami mau melakukannya sesuai dengan firman-Mu Bapa. Biarlah Jakarta kami tetap aman di dalam tangan-Mu. Jakarta penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk FA yang ada ini Bapa. Setiap anggota FA yang ada saat ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat yang lain memiliki kerinduan bergabung di dalam FA ini Bapa. Biarlah Tuhan sendiri bekerja di dalam setiap keluarga yang bergabung di dalam FA ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk firman-Mu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan boleh memberkati dan boleh mengubahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Timotius ini, yang khususnya juga di surat 2 Timotius ini, dituliskan oleh Rasul Paulus dan diberikan untuk Timotius. Kita tahu Timotius dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Tetapi kita tahu juga bahwa kota Efesus adalah kota yang bisa dikatakan pusat agama kafir, ya, pusat agama yang tidak mempercayai Tuhan, ya, sehingga Rasul Paulus mendengar kabar bahwa Timotius itu adalah seorang yang pemalu, anak muda. Ya, dia adalah seorang anak muda pemalu, sehingga ada rasa ketakutan kepada Rasul Paulus, sehingga dia mengingatkan kepada Timotius untuk bisa tetap kuat di dalam pelayanan, khususnya pelayanan di kota Efesus. Karena kita tahu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pak Timotius selama dia melayani di Efesus, dia diperhadapkan dengan pengajaran-pengajaran sesat, ya, baik itu dari luar, baik maupun di dalam gereja, sehingga Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia tetap mengajarkan, ya, sesuatu, mengajarkan tentang pengajaran Kristus. Mereka jangan terbawa dengan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, itu yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius, supaya dia tetap kuat untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat yang ada baik dari luar maupun dari dalam. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan di ayat yang ke-14, ingatlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi ini yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan engkau malu, terus perkatakan kebenaran, jangan engkau malu, ya. Nah, karena itu
waktu Paulus menuliskan ini kepada Timotius, tujuannya itu yaitu untuk mengingatkan Timotius, walaupun engkau masih muda, engkau jangan malu untuk memperkatakan kebenaran. Supaya apa? Supaya jemaat Efesus tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, dari bacaan kita di dalam Timotius 2 ayatnya yang ke-20 sampai 21, di situ Paulus menggambarkan bahwa di dalam rumah yang besar ada perabot-perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia, yaitu yang terbuat dari emas, perak, dan ada juga perabot yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia, yakni yang terbuat dari kayu dan tanah. Nah, di situ Paulus menggambarkan hal itu kepada jemaat di Efesus, ya, bahwa di dalam satu rumah, rumah itu ada perabot yang mulia, ada perabot yang biasa. Dia menggambarkan hal itu kepada jemaat di Efesus. Artinya bahwa ada perabot-perabot yang memang yang Tuhan akan pakai dengan hal yang mulia. Dan ada juga perabot-perabot yang dipakai dengan hal-hal biasa. Tetapi saya percaya pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang kita semua, ya, kita adalah perabot-perabot Tuhan yang mulia. Saudara dan saya dipilih Tuhan sebagai perabot-perabot Tuhan yang mulia. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ya. Di dalam bacaan kita ini jelas sekali bahwa perabot mulia itu dipersiapkan Tuhan untuk, ya, melaksanakan pekerjaan yang mulia. Walaupun banyak kita, ya, mungkin yang seperti diceritakan di ayat yang awal, walaupun banyak ajaran-ajaran sesat, ya, yang ingin merongrong kita, ingin mempengaruhi kita. Tetapi marilah kita sebagai perabot yang mulia, ya, perabot Tuhan yang mulia, kita menyadari posisi kita, kita menyadari diri kita bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia, untuk menjalankan pekerjaan yang mulia daripada Tuhan. Itu yang pertama kita harus ingat, bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi perabot yang mulia, untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Kalau ini kita sadari, saudara, apapun ajaran-ajaran yang datang daripada kita, baik itu dari luar maupun dari dalam, saya percaya kita tidak akan goyah. Makanya Rasul Paulus ini menggambarkan ini kepada jemaat di Efesus melalui Timotius, bahwa sadarilah, di dalam suatu rumah ada perabot yang mulia dan ada perabot yang biasa. Saya percaya diri setiap kita di rumah punya perabot, ya. Perabot yang bagus, yang mahal, ya. Yang kalau saya katakan ya perabot yang mulia yang terbuat dari emas, perak, itu pasti ditempatkan dengan tempat yang baik. Tidak akan ditaruh di tempat yang sembarangan. Dan dipergunakan juga, ya, secara khusus. Tidak sembarangan juga dipergunakan. Nah, begitu juga kehidupan kita. Saya percaya kita dibentuk Tuhan sebagai perabot yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Bukan pekerjaan yang biasa-biasa. Bahkan bukan pekerjaan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan membentuk kita sebagai perabot yang mulia supaya saudara dan saya kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia, yang akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini. Di sini dikatakan bahwa bagaimana kita bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia. Supaya kita bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia, bagaimana? Seperti ya kalau kita sudah
di minggu-minggu yang lalu kita bagaimana bejana itu dibentuk, ya, supaya mendapatkan bejana yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi perabot yang mulia, perabot Tuhan yang mulia, yang dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan mulia. Yang pertama adalah saudara dan saya, ya, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Di sini dikatakan di ayat yang ke-20, 21a, ya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat. Jadi hal pertama, supaya saudara dan saya bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Tidak artinya tidak terlibat di dalam perkataan yang cemar. Tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang cemar. Maaf ya, perkara-perkara cemar. Di situ saudara bisa baca, kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, jadi menyucikan diri dari hal-hal yang jahat artinya tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang cemar. Karena apa? Tuhan tidak, ya, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, melainkan apa yang kudus. Itu yang perlu kita sadari. Waktu kita menyucikan diri kita dari hal-hal, ya, hal-hal yang jahat, itu artinya saudara dan saya tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang cemar. Apa itu perkara-perkara yang cemar? Kalau kita bisa baca lagi dari awal, ya, di awal dari 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18, ada di situ dikatakan bahwa tidak bersilat lidah, ya. Di situ tidak bersilat lidah, dan di ayatnya yang saya buka dulu ya. 2 Timotius, kembali lagi di 2 Timotius pasalnya yang di ayat yang ke-6, hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Saudara dan saya tidak ada di dalam lingkungan itu. Yang sering, kalau bahasa-bahasa hari-hari ini adalah apa ya? Gosip ya. Ya, gosip. Yang suka gosip, tidak terlibat di dalam perkara-perkara yang cemar itu. Suka bercerita tentang yang tidak-tidak. Karena di sini dikatakan bahwa perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk ya 2 orang ini, ya, yang menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Jadi menceritakan tentang hal-hal yang tidak benar. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, supaya kita bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia. Mari kita menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat dengan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang cemar, tetapi kita melakukan hal-hal yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Ya, menyucikan diri kita dari hal-hal jahat itu juga berarti saudara dan saya mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mengakui itu berarti saudara dan saya mau untuk berubah, mau untuk hidup saudara dan saya benar. Di situ dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa jika kita mengakui dosa kita, Dia Allah yang setia akan mengampuni dan akan menyucikan kita. Dia akan mengampuni. Ada 2 hal yang kita dapat. Dia akan mengampuni dan menyucikan akan kita. Jadi perlu untuk kita mengakui akan kesalahan-kesalahan kita. Mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan mau supaya kita lakukan
di dalam kehidupan kita sebagai perabot Tuhan yang mulia. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang setia. Ingat, Dia Allah yang setia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya. Kalau saudara baca di ayatnya yang di ayatnya yang ke 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-9 dikatakan 19, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan, mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jelas dikatakan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya, mari kita tinggalkan semua dosa kita, kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia akan mengampuni segala kesalahan kita. Dosa-dosa kita. Ya, jelas sekali, saudara. Kalau kita ingin menjadi perabot Tuhan yang mulia, mari kita sucikan diri kita dari hal-hal yang jahat. Khususnya dosa yang masih ada. Yang dosa yang masih tersembunyi. Yang mungkin belum kita akui. Ya, saya sering berkata, kenapa sih kita selalu tidak mau jujur di hadapan Tuhan? Ya, jujur di hadapan Tuhan. Mungkin kita sungkan untuk jujur di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, kenapa kita tidak mau jujur di hadapan Tuhan? Tuhan juga semuanya tahu. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini kita sucikan diri kita dari hal-hal jahat dengan cara mengakui dosa kita. Mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Waktu saudara dan saya mengakui dosa saudara dan saya percaya Dia Allah yang setia mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yang ketiga adalah menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Itu juga berarti meninggalkan kehidupan yang lama. Ya. Waktu saudara dan saya sudah mengakui dosa saudara dan saya, ya, dan Tuhan sudah mengampuni hal itu, saudara dan saya harus meninggalkan kehidupan itu. Jangan hidup lagi di dalam dosa itu, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan bahwa, saya buka dulu, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, mungkin ada, ya, di situ dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, saudara dan saya harus meninggalkan, ya, meninggalkan kehidupan lama. Waktu saya ulang kembali, waktu saudara mengakui dosa saudara, saudara diampuni, ya, dan disucikan dari setiap pelanggaran saudara. Kita harus meninggalkan itu, tidak hidup lagi. Yang lama biarlah berlalu. Karena apa? Yang baru sudah datang. Dan biarlah kita hidup di dalam kehidupan yang baru itu. Yaitu bersama dengan bagaimana kita bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia. Yaitu di ayat yang di ayat yang ke-21. Di situ dikatakan dikuduskan. Ya. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 21 di situ dikatakan dikuduskan. Jadi untuk menjadi perabot yang mulia, bukan saja saudara dan saya menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, tetapi saudara juga harus dikuduskan. Artinya dikuduskan adalah dipisahkan. Ya, waktu saudara dan saya sudah yang menyucikan diri saudara dari kehidupan lama, mengakui dosa saudara dan sudah dibenarkan, saudara akan dipisahkan, dipisahkan, tidak akan digabung lagi dengan perabot-perabot yang biasa, saudara. Saudara akan dipisahkan. Saudara akan berbeda dari kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru. Saudara berbeda. Saudara orang-orang yang sudah dikuduskan. Ya. Kita bisa melihat salah satu contoh misalnya. Di rumah, kembali lagi di perabotan di rumah. Ya. Perabot-perabot yang mulia, yang bagus, saya percaya itu dipisahkan dengan perabot-perabotan yang biasa. Bahkan perabot-perabot yang bagus itu
tidak sembarang akan dipakai. Dia bisa dipakai pada waktu-waktu yang khusus. Mungkin bisa jadi waktu datang tamu yang mungkin kita anggap tamu yang terhormat, dalam artian terhormat bagi kita khusus, tamu yang khusus. Itu kita akan keluarkan perabot itu. Ya, saya percaya waktu saudara dan saya memiliki tamu yang spesial, tidak mungkin saudara dan saya menyuguhkan air minum dengan gelas-gelas yang biasa saudara pakai hari-hari. Kemungkinan besar saudara dan saya akan mengeluarkan satu perabot yang khusus, gelas yang khusus, yang bagus untuk tamu yang khusus itu. Saudara dikuduskan artinya dipisahkan, berbeda dengan kehidupan orang yang lain. Artinya juga barang yang telah dikuduskan, dipisahkan bagi kegunaan yang khusus. Yang seperti saya katakan tadi. Ya, barang yang sudah dikuduskan akan dipisahkan bagi kegunaan yang khusus. Begitupun juga kehidupan kita. Kita sudah dipisahkan dari dosa. Kita sudah dipisahkan dari kehidupan yang lama. Untuk dipakai dengan pekerjaan yang khusus, yang mulia dari Tuhan. Jadi waktu kita, saudara dan saya, sudah dikuduskan oleh Tuhan, saudara dan saya artinya sudah siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bukan lagi pekerjaan yang biasa-biasa saudara akan lakukan. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang mulia yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita sudah melalui proses penyucian. Dan saudara sudah dikuduskan, dan sudah dipisahkan, sudah terpilih bagian apa? Orang-orang yang sudah terpilih. Dan saudara dan saya akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Perlu kita catat, saudara. Tuhan tidak akan pernah memberikan pekerjaan-pekerjaannya dengan sembarangan kepada dengan orang-orang yang gampangan, orang-orang yang biasa. Dia memilih. Dia memanggil dan memilih kita untuk pekerjaan yang mulia. Biarlah itu kita menyadari hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa yang memilih kita, yang menguduskan kita, itu adalah Tuhan Yesus. Dia menguduskan kita lewat persembahan tubuhnya. Saudara bisa baca di dalam Ibrani 10, ayatnya yang ke-10. Saudara dan saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya lewat persembahan tubuh Kristus. Ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi yang bisa menguduskan kita hanya Tuhan Yesus. Hanya persembahan tubuh Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan ini yang harus kita ingat terus. Yang harus kita yakini terus. Supaya pengajaran-pengajaran sesat, rongrongan iblis yang ingin menjatuhkan iman kita. Ingat, Tuhan Yesus menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Iblis tidak bisa merebut itu. Iblis tidak bisa menggoyangkan iman itu. Itu harus kita pegang. Tuhan Yesus yang sudah menguduskan saudara dan saya untuk dipersiapkan menjadi perabot-perabot Tuhan yang mulia untuk melaksanakan pekerjaannya di dalam dunia ini. Itu yang perlu kita sadari, saudara. Mari kita sebagai orang-orang yang percaya, yang digambarkan di dalam bacaan kita sebagai perabot Tuhan yang mulia. Mari kita terus menyucikan diri kita. Ya. Terus dikuduskan. Biar berikan hidup kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan biarlah semuanya itu kita pakai untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Waktu saudara dan saya sudah menyucikan diri saudara dari hal-hal yang jahat, sudah dikuduskan, sudah dipisahkan, ya, dari kehidupan lama masuk kepada kehidupan yang baru. Apa yang kita dapat, ya? Apa faedahnya di dalam kehidupan kita sebagai menjadi perabot Tuhan yang mulia? Apa yang kita dapatkan? Ya, di sini kita akan melihat yang pertama adalah dipandang
layak untuk dipakai Tuhan. Tetap di ayat yang ke-21, ayat yang ke Timotius 2 ayat yang 21, di situ dikatakan, Timotius pasal yang ke-21, 2 ayat yang ke-21, dikatakan, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Ya, dipandang layak untuk dipakai Tuhannya. Saya bisa bayangkan ya, kalau kita sebagai manusia saja, khususnya ya, misalnya kita sendiri, dipandang layak oleh Bapak Presiden untuk bisa ada di istana. Cuma untuk ada di istana. Dari sekian banyak orang yang ada sebagai warga Indonesia, ya, warga bangsa Indonesia, saudara dan saya, satu-satunya dipilih Tuhan sebagai yang dipandang layak untuk bisa ada di istana, mendampingi Bapak Presiden untuk melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Kira-kira gimana, ya? Bagaimana rasanya kita? Apakah kita biasa-biasa saja atau sangat merasa ada suatu kebanggaan yang tidak bisa terucapkan, sehingga kita bisa berkata, oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitupun juga saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mau menyucikan diri saudara dan saya di hadapan Tuhan, menyucikan dari hal-hal yang jahat dan dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan melihat saudara dan saya sebagai perabot yang layak untuk dipakai Tuhan. Katakan kita katakan sama-sama pada malam hari ini, saya layak untuk dipakai Tuhan. Sekali lagi, saya layak untuk dipakai Tuhan. Artinya saudara, jangan lagi kita berkecil hati. Saya nggak bisa apa-apa. Saya masih muda. Saya pemalu. Saya sudah tua. Ya, saya bukan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan memandang saudara layak untuk dipakai, itu adalah satu kebanggaan, itu adalah satu kehormatan, itu adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan saya percaya, saudara dan saya pasti bisa. Kenapa bisa? Karena sudah dipandang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan, kita dipandang layak. Apapun kata orang, ya kembali lagi, apapun kata-kata ajaran sesat dari luar maupun dari dalam yang merongrong kita, biarlah kita mengatakan, di pandangan Tuhan, saya layak untuk dipakai. Apapun kata iblis, apapun kata pengajaran sesat, kamu tidak layak, kamu tidak pantas, kamu tidak bisa. Tetapi di pandangan Tuhan kita berkata, saya layak. Karena Tuhan yang sudah melayakkan saya untuk dipakai. Untuk menjadi alatnya. Saudara dan saya layak. Baca di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan 1 Tesalonika 2. Tolong 1 Tesalonika 4. Berapa ya? Ya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Sudah ulangi, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Luar biasa. Allah telah menganggap kita layak untuk mempercayakan Injil kepada kita. Tuhan sudah melihat kita layak untuk mempercayakan pekerjaan yang mulia, yaitu berita Injil untuk kita sampaikan. Maka oleh karena itu, kita harus berbicara bukan lagi untuk manusia, menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah yang menguji hati kita. Seperti ayat yang kita sudah
di dalam kuis dari tadi di dalam Kolose 3 ayat 23. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi waktu Tuhan melayakkan kita, biarlah kita berbicara bukan lagi untuk menyukakan manusia, tetapi menyukakan Allah yang menguji hati kita. Luar biasa. Waktu saudara dan saya dipandang layak untuk dipakai Tuhan, biarlah saudara dan saya berkata, ini aku Tuhan, pakailah aku. Jangan lagi kita mau melihat kiri kanan, aduh aku tidak pantas. Tidak. Allah berkata, di pandangannya engkau layak untuk aku pakai. Teruslah dan berkata, ini aku, pakailah aku. Yang kedua, faedahnya menjadi perabot Tuhan yang mulia. Waktu saudara dan saya sudah menyucikan diri saudara dan sudah dikuduskan oleh Tuhan, disediakan setiap pekerjaan yang mulia. Engkau layak, sudah dilayakkan, dan Tuhan menyediakan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan mulia itu berbicara juga pekerjaan-pekerjaan yang baik. Saudara bisa baca di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah, ya, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dipersiapkan Allah, ya, untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia. Dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma saudara dan saya dilayakkan, tetapi dia sudah mempersiapkan semuanya untuk saudara dan saya lakukan. Percayalah, ya. Saya sangat percaya setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, setiap pekerjaan-pekerjaan mulia yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin kelihatannya berat, mungkin kelihatannya susah, tapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah memberikan pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak bisa kita lakukan. Itu pasti bisa. Kenapa dia bisa menyediakan itu kepada kita? Karena apa? Saudara dan saya mempercayakan itu kepada kita. Kenapa? Karena di poin di atasnya dikatakan, kau sudah dilihat layak. Ya, engkau sudah dilihat layak untuk menjalankan tugas ini. Maka saya mengatakan suatu penghargaan yang luar biasa yang kita dapatkan waktu saudara dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Kenapa? Itu melalui proses pemilihan yang mengatakan saudara dan saya layak. Itu kata layak itu artinya ya apa ya? Tidak ada lagi yang bisa menentang hal itu. Mungkin kalau presiden misalnya memilih saya untuk mendampingi dia kemana-mana, mungkin masih banyak orang yang bisa memprotes. Kenapa sih Pak Eli? Kenapa kok bisa dia kan gendut kok dan lain sebagainya. Bisa saja ada protes, tetapi kalau Tuhan yang sudah melayakkan kita, tidak ada yang bisa menentang hal itu. Tidak ada bisa membatalkan hal itu. Jadi mari kita bangga. Ya, mari kita bangga sewaktu kita dipercayakan Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya. Itu yang akan kita dapatkan, saudara. Kita akan mendapatkan sesuatu yang sudah sediakan, yaitu pekerjaan yang mulia, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan hari-hari ini dalam kehidupan kita? Ya, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pendidikan, maupun di dalam pelayanan di gereja kita. Mari lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Lakukan itu. Dan jangan pernah merasa malu, dan jangan pernah merasa berkecil hati, dan jangan pernah merasa minder. Karena apa? Kita sudah melewati semuanya. Kembali lagi, kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Ya, pada malam hari ini, untuk bisa menjadi
perabot-perabot mulia, biarlah kita terus menghidupi kedua hal itu. Kita harus hidup di dalam menyucikan diri kita dari hal-hal yang jahat, dan kita juga harus dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ini saya sampaikan pada malam hari ini. Menjadi perabot yang mulia harus mau dibentuk dan rela diproses untuk tujuan yang mulia. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita mengerti bahwa kita adalah perabot Tuhan yang mulia, yang akan digunakan untuk tujuan yang mulia, maka kita harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat dan dikuduskan Tuhan. Kita juga harus merelakan diri kita untuk diproses, ya, untuk diproses sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai kita dipandang layak untuk dipakai Tuhan sebagai perabot Tuhan yang mulia untuk pekerjaan Tuhan. Dan kesimpulannya, penutupnya adalah kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah memakai setiap perabotnya untuk maksud yang mulia. Sekali lagi, kehendak Tuhan Yesus kepada kita adalah memakai setiap kita perabotnya untuk maksud yang mulia. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh menjadi perabot Tuhan yang mulia, yang terus dipakai Tuhan seturut dengan rencana dan kehendaknya. Amin. Jadi, itulah renungan kita pada malam hari ini kepada Bapak Ibu semuanya. Biarlah kita yang sudah dipilih sebagai perabot-perabot Tuhan yang mulia, terus menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan. Ya, sudah dipercayakan Tuhan. Ingat, sekali lagi saya tegaskan bahwa Tuhan sudah melayakkan kita. Dia mempercayakan Injil, ya, berita yang mulia, berita keselamatan ini kepada saudara dan saya untuk disampaikan. Dan waktu saudara dan saya menyampaikan hal itu, berita yang mulia itu, saudara dan saya bukan lagi menyampaikan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi, sebagai satu potret daripada Allah sendiri, Bapa, bentuk kami, dan Kau temukan kami adalah orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ada goncangan, ada banyak hal, tetapi kami tetap menjadi bejana yang mulia. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, di dalam membangun segala sesuatunya. Kami tahu hari-hari yang kami lalui bukan hari yang mudah Tuhan, bukan hari yang gampang, bukan hari-hari yang biasa, tapi hari yang melelahkan. Itulah kami tetap percaya bahwa anugerah-Mu saja yang mampu membawa kami, menolong kami, untuk tetap ada dalam rencana-Mu. Hari ini kami bersama-sama berhimpun, Bapa, untuk membangun kekuatan iman kami. Kami tidak sedang mencari yang lain, tidak mencari kepopuleran yang ada, Tuhan. Tapi bila Kau perhitungkan apa yang kami kerjakan malam hari ini, bila Tuhan setitik daripada firman-Mu, pujian yang kami naikkan, berbicara dalam hati dan kehidupan kami. Kami menyerahkan, ya Tuhan, setiap kami yang sudah hadir malam hari ini dalam ibadah yang ada untuk keluarga Bu Bambang, Kak Pipit, dan Kris Tuhan, keluarga Eliasar Tuhan, keluarga Kak Iwan Tuhan, keluarga Rinto Tuhan, keluarga Ibu Maya dan Didi Tuhan, keluarga Esther Katrina Tuhan, keluarga Dr. Sisil Tuhan, Kak Lita Tuhan, keluarga hamba-Mu Tuhan, mari kuasai kami dengan hikmat-Mu. Sungguh Tuhan, jangan tinggalkan kami. Pegang kami semua Tuhan. Seluruh umat-Mu pegang kami Tuhan. Pegang tangan kami, Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berikan kami terus kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang agung dalam kehidupan kami. Juga Oma Yulia Tuhan dalam usia yang lanjut, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menolong. Syukur kepada-Mu buat malam hari ini Tuhan, kami persembahkan umat-Mu yang setia dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.